range SKPD nanti akan sangat super minimalis. Ini sama Mas Cayanto super minimalis, tapi saya tambahkan sangat super. Tambah sangat ini Mas Cayanto, sangat super minimalis. Dan teman-teman SKPD ini biar dengar semua ini, dan biar semua sangat super minimalis. Hanya menganggarkan belanja yang bersifat wajib, yang mengikat dan rutin operasional. Belanja wajib sesuai dengan Undang-Undang 1 2002, beberapa belanja wajib yang tidak terpenuhi antara lain belanja fungsi yang wajib dipenuhi antara lain adalah belanja fungsi pendidikan sebesar 1.737.785.406 rupiah. Untuk total pendidikan dibagi 2.994.274.447 rupiah dari total belanja daerah, sehingga masih 36,63% memenuhi syarat karena di atas 20%. Untuk infrastruktur pelayanan publik sebesar 385.980 dari total belanja infrastruktur pelayanan publik dibagi 2.015.073.807 rupiah di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa sebesar 15,1%. Jadi jauh dari pangkat terapi, yaitu tidak besar karena masih 15,31%, masih di bawah 40%. Untuk belanja pegawai 1.592.963.268.939 rupiah, di mana termasuk total belanja pegawai di luar belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sosial lainnya dibagi 2.896.278.407 rupiah atau total belanja daerah sebesar 37,17%. Tidak memenuhi syarat karena seharusnya belanja pegawai tidak melebihi dari 30%. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak anggota banggar sekalian, teman-teman yang saya hormati, rencana penganggaran pada perangkat daerah tahun 2026 bukan membagi-bagi pagu anggaran ke perangkat daerah. Ini teman-teman ya, SKPD, OPD, bahwa penganggaran pada perangkat daerah tahun 2026 bukan membagi-bagi pagu anggaran ke perangkat daerah, melainkan mengalokasikan melalui pendekatan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan. Tadi di awal kita sampaikan sangat super minimalis, hingga dalam kondisi minimalis antara lain yang pertama, kebutuhan wajib mengikat sebesar 2.288.608.022 rupiah. Itu untuk kebutuhan dasar dari perangkat daerah yang mengikat mendasar seperti gaji pegawai dan TPP, gaji THL, keamanan, cleaning service, IT, pesawat, tagihan telepon, listrik, air, pajak kendaraan bermotor, bunga pinjaman, BLUD, jamin JKN, jaminan kesehatan nasional, menerima bantuan iuran daerah, PBID, BOS, dan alokasi dana desa berdasarkan perhitungan atas realisasi tahun sebelumnya. Yang kedua adalah kebutuhan wajib prioritas perangkat daerah sebesar 838.356.000
rupiah merupakan belanja prioritas perangkat daerah yang berbagi atas antara lain kebutuhan kesekretariatan seperti ATK, cetak, pengadaan mamin, rapat, perjalanan dinas, penyusunan perencanaan dan laporan keuangan, pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan dinas, layanan tugas pokok fungsi perangkat daerah terhadap pelayanan publik seperti belangko adminbud, buku UJT, kendaraan, intervensi penanganan kemiskinan seperti rata kasih, jaminan kesehatan, layanan PMKS dan lain-lain, kegiatan sosial, praktik dan politik serta prioritas daerah yaitu kegiatan biaya sosial, operasi, pusdalog, forkopimda, tampilan, DAK non fisik sebesar, di situ termasuk DAK non fisik 485.055.578.000 rupiah. Jadi kalau sekalian dari 838 miliar tadi, yang 485 ini merupakan dana afirmasi. Jadi itu tidak bisa kita utak-utik untuk kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga yang lain yang menyesuaikan. Karena kalau kita pakai uang yang afirmasi seperti BOK untuk puskesmas, BOP puskesmas dan sebagainya, dana kapitasi dan sebagainya, tentu kita akan menyalahi aturan dan disemprit oleh pemerintah pusat. Belanja juga sudah memperhitungkan belanja wajib seperti dana kelurahan yang sebesar 5,6 miliar, jadi dari 808 miliar tadi termasuk 5,6 miliar, hibah mandatori LPPKI, Fikia, FOB, Barpol sebesar 37,1 miliar, bansos mandatori seperti biaya siswa bidik misi, Banyuwangi Cerdas, Garda Ampung sebesar 7,6 miliar. Hibah untuk bantuan partai politik dialokasikan sebesar Rp6.000 per orang dengan jumlah DPT sebesar 884.895 dengan alokasi sebesar 5.189.370.000 sejak tahun 2024 dari 3.000 menjadi 6.000, jadi sudah 2 tahun ini 6.000, yaitu di 2025 dan 2026 untuk bantuan parpol menjadi 6.000. Juga sudah dialokasikan untuk belanja tidak terduga standar minimal yaitu 20 miliar. Pagu indikatif PIK juga termasuk di 858 miliar tadi sebesar 79,4 miliar. Tapi nanti neracanya belum balas, jadi nanti mungkin perlu diskusi yang mendalam bersama-sama mengurai ini antara DAPD dengan Banggar. Untuk pokok-pokok pikiran masih belum terlaksana, tapi masih ini Pak Ketua saja. Nanti masih kita diskusikan seperti apa, ya.